Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu David? Baik, Bu Aisyah. Hari ini sudah siap untuk melaksanakan coaching? Insya Allah siap. Ya. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai observer yang akan melihat proses coaching yang Ibu lakukan dengan coaching nanti. Sebelum Bu David memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait rubrik penilaian dalam proses coaching Bu David nanti. Saya harapkan Bu David sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coachingnya. Kemudian yang kedua, Bu David sudah memiliki kompetensi coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan saya juga berharap dalam proses yang Bu David lakukan nanti, Bu David menerapkan proses coaching dengan alur Tirta. Itu saja yang saya sampaikan untuk rubrik penilaiannya. Apakah Bu David sudah memahami? Sudah. Oke, baik. Berikutnya sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya, Bu David? Silahkan, Bu Ais. Ya, pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu David kembangkan dalam proses percakapan ini? Oke. Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti dalam proses coaching ini adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan melakukan kehadiran penuh atau mindfulness terhadap coaching yang akan saya lakukan. Oke, nah dari 3 kompetensi tadi, kira-kira mana nih kompetensi yang secara spesifik ingin Bu David kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif supaya saya bisa menggali masalah-masalah yang dihadapi oleh coaching tersebut sehingga saya bisa memberikan masukan atau solusi yang supaya apabila diterapkan bisa ada perubahan terhadap masalah yang dihadapi oleh coaching tersebut. Oke, memang benar Bu David, mendengarkan aktif itu merupakan salah satu kunci agar sebagai coach kita bisa menggali banyak hal atau ide kreatif dari coachingnya. Nah, pertanyaan terakhir Bu David, apa indikator ketercapaian yang ingin Bu David tuju dari percakapan nanti? Indikator yang ingin saya tuju yaitu saya bisa menerapkan alur coaching ini dengan alur Tirta yang meliputi tujuan, identifikasi masalah, kemudian memecahkan masalah, tanggung jawab, dan refleksi. Oke, itu saja ya Bu David. Iya, Bu Aisyah. Mm-mm. Oke, itu saja yang saya tanyakan dari Bu David. Selanjutnya, Bu David bisa memulai percakapan dengan coachingnya. Semoga lancar ya, Bu David. Terima kasih, Bu Ais. Assalamualaikum Bu David. Waalaikumsalam Pak Kes. Ada apa nggih Pak Kes? Apakah ada yang bisa saya bantu? Bisa minta waktunya sebentar Bu. Saya ada program sedikit. Bisa. Pas ini saya ada jam kosong nanti baru mengajar di jam ke-78. Kira-kira apa yang ingin Pak Kes ceritakan kepada saya?
ini loh Bu, saya ingin diskusi tentang pengelolaan kelas itu loh, di kelas saya. Ada sedikit kendala. Kira-kira kendalanya apa Pak Kis? Saya lihat Pak Kis setiap kali mengajar anak-anak juga antusias sekali. Ini tiba-tiba kok ada masalah. Masalahnya karena apa Pak? Itu Bu, saya ingin diskusi. Jadi kita kan tahu kalau PPDB sekarang kan semua siswa itu ditanggung, tidak dibeda-bedakan. Jadi baik anak-anak inklusi, anak yang biasa, yang anak yang aktif itu dikasih anak yang malu pada namanya. Nah, saya itu ada satu kelas itu yang ketika saya mengajar itu padahal saya itu sudah serius, ya saya pakai ekspresi yang tergantung materi sih Bu. Materinya tegang ya, ekspresi tegang. Kalau materinya ada guraunya, saya ada guraunya. Cuma ketika di kelas itu ada beberapa anak itu yang malah gurau dan tidak fokus pada pembelajaran saya. Ada malah bahkan ada yang tidak terasa di bangkunya, lari-lari dan sebagainya ke depan, kemudian sukanya ganggu temannya. Nah, itu kendalanya di situ Bu. Saya susah pasti gimana cara solusinya untuk anak-anak ini bisa aktif, bisa memperhatikan dengan baik. Itu yang selama ini saya pikirkan. Oh, begitu ya Pak. Jadi Pak Kes ini susah dalam melakukan pengelolaan kelas karena ada siswa inklusi sama siswa yang reguler. Nah, kira-kira apa yang ingin Pak Kes dapatkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Saya ingin ada solusi untuk anak-anak ini nantinya, sehingga mungkin ke depannya pembelajaran mereka bisa lebih baik, bisa mendengarkan, bisa memperoleh ilmu dengan baik. Itu meskipun saya yakini bahwa anak-anak itu memiliki kelebihan masing-masing. Ketika pembelajaran mungkin bisa lebih tertib, fokus, konsentrasi pada pembelajarannya. Itu Bu, target saya ya. Berarti Pak Kes mengendaki supaya pembelajaran di kelas itu lebih fokus, lebih aktif. Dan pembelajaran yang fokus dan aktif itu menurut Pak Kes itu yang seperti apa Pak Kes? Pembelajaran yang aktif itu ya seperti ketika guru yang menerangkan anak-anak perhatikan, ketika ada tugas di kelas mereka langsung bekerja, ketika ada perintah apa mereka langsung antusias. Ya, pokoknya yang mengikuti Bu. Dan keaktifan itu kan berbeda-beda antar masing-masing siswa. Ada yang ketika ditanya diam saja, padahal saya ingatkan ketika ditanya ada yang minimal tangan kurangi. Itu Bu. Itu sudah bagus Pak Kes nggih untuk keaktifan anak-anak. Nah, selain keaktifan anak-anak itu apabila ditanya itu menjawab, tertib, mengumpulkan tugas tepat waktu. Kira-kira selain itu apalagi yang ingin Pak Kes lakukan supaya kelasnya Pak Kes itu kembali kondusif dan anak-anak itu antusias? Mungkin yang coba akan saya lakukan Bu ya. Ini kan masih kita perencanaan. Jelas saya akan mungkin melihat guru-guru sebelumnya mungkin bisa saya mintai pertimbangan untuk anak ini ya, bagaimana kelas-kelas ini seperti apa, itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi lagi. Mungkin karena saya juga merasa menonton dalam pengajaran ya. Karena selama ini saya hanya fokus pada video saja. Padahal anak ini kan anak yang estetik, ada yang suka berjalan ke sana ke sini. Mungkin saya akan menerapkan itu lagi, bahwa saya akan memberikan pembelajaran yang anak-anak itu berdasarkan mode belajarnya mereka. Kalau yang visual saya gunakan film atau PPT,
laboratori saya akan dengan musik lagu atau kalau yang kinestetik saya akan lakukan mereka untuk banyak bergerak. Itu mungkin cara-cara yang akan saya rubah. Terus yang ketiga mungkin saya akan minta bantuan dari teman saya, khususnya wali kelas kita, ya, tentang bagaimana caranya supaya anak-anak bisa lebih fokus, ya, lebih semangat lagi dan lebih aktif di kelas. Jadi ada tiga. Yang pertama mungkin saya akan minta bantuan guru yang sebelumnya yang pernah bersama mereka. Kemudian yang kedua saya akan ubah gaya belajar saya, gaya mengajar saya. Dan yang ketiga saya akan bersama dengan minta bantuan wali kelas, ya, sebagai juga menciptakan suasana yang bagus di kelas ketika ada gurunya. Mungkin itu Bu yang saya lakukan. Nah, itu Pak Kes sudah menemukan solusi, dan solusi yang Pak Kes inginkan sangatlah bagus. Itu bisa dicoba mulai dari melakukan berkonsultasi dengan guru sebelumnya, kemudian melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga koordinasi dengan guru pengajar lainnya. Nah, kira-kira dalam waktu dekat ini dari ketiga solusi yang Pak Kes inginkan tadi, kira-kira solusi yang mana yang akan Pak Kes terapkan supaya pengelolaan di kelas jenengan itu segera teratasi? Mungkin saya akan membuat dari diri saya dulu. Saya akan memperbaiki cara pengajaran saya. Ya. Saya akan lebih memperhatikan anak-anak, berpihak pada anak-anak. Khususnya saya belajar mereka. Padahal saya ini suka umur. Mereka malah terganggu. Saya akan mereka malam-malam umur. Kebalikannya hanya ini. Terus yang kedua mungkin setelah itu saya akan minta ke walasnya. Bagaimana konsultasi dengan walasnya, khususnya mereka jadi partner untuk anak-anak ini, ya, karena tidak hanya saya sendiri, mungkin peran dari wali kelas sangat penting untuk membersamai mereka. Dan yang ketiga tentunya kalau misal 2 poin itu masih belum cukup, saya akan melihat dengan guru sebelum mereka. Mungkin ada sarannya, apanya. Kalau perlu nanti mentok tidak berhasil ketiganya, mungkin saya konsultasi yang melihat kenapa anak ini kok tidak bisa dalam tanda tertib dikendalikan, ya. Mungkin bisa saja dengan bantuan psikolog sekolahan, ya, ada psikologi dan sebagainya. Itu solusi terakhir. Itu akan dilakukan kira-kira minggu depan nggih Pak Kes nggih, supaya jenengan segera menemukan kepuasan di dalam kelas tersebut. Ya, rencananya saya lakukan ini kan sudah awal belajar dan di tahun ajaran baru, ya, sebagai analisis juga karena anak-anak ini kita juga mungkin salah tempatnya seminggu lagi mungkin itu akan saya lakukan. Jadi nanti kalau ada hasilnya mungkin saya minta konsultasi lagi, diskusi dengan ini lagi. Oke, siap Pak Kes. Saya tunggu cerita selanjutnya setelah Pak Kes menerapkan solusi yang jenengan inginkan tadi, dan jangan sungkan-sungkan untuk bercerita kembali karena apa yang dialami Pak Kes itu juga pernah saya alami, sehingga apabila solusi yang jenengan tawarkan tadi itu berhasil, nanti bisa saya jadikan acuan juga di dalam pembelajaran saya. Oke Pak Kes, bagaimana rasanya Pak Kes setelah jenengan bercerita dengan saya terkait masalah pengelolaan di kelas tersebut? Saya rasa lega Bu, saya bisa cerita dengan Ibu, karena selama ini mungkin saya pikir sendiri ini, saya takut melangkah apa yang harus saya lakukan, karena sudah diskusi dengan Ibu dan meyakinkan maka itu akan saya lakukan. Oke Pak Kes, tetap semangat nggih Pak Kes nggih. Saya tunggu cerita selanjutnya. Semoga Pak Kes tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, David. Tadi saya sudah melihat proses coaching yang Bu David lakukan bersama Pak Sukisno ya. Iya Bu Ais. Dari hasil proses coaching Bu David tadi, menurut apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan coaching tadi? Selama saya melakukan coaching tadi yang sudah berjalan baik, yaitu saya sudah berusaha untuk menerapkan alur tirta di dalam pelaksanaan coaching, sehingga saya bisa menggali lebih banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh klien saya, sehingga dia bisa bisa merasa lega dan puas setelah mereka bercerita terkait masalah yang dihadapinya. Seperti itu, Bu Aisyah. Berarti indikator tercapaian yang tadi Bu David harapkan sudah tercapai ya dalam proses coaching ini tadi ya? Menurut saya sudah. Iya. Oke, berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan tadi, memang benar dari proses coaching tadi udah sudah menerapkan alur coaching dengan baik dengan proses kita itu tadi. Mungkin tadi perhatikan proses body language-nya Bu David ini kelihatan ya dengan Pak Kis muncul kemitraan yang baik antara David sama Pak Kis. Tadi juga ada bercandaan sedikit yang mencairkan suasana gitu. Jadi sebagai pendengar baik pun Bu David juga sudah dapat di situ. Nah, Bu David ingin Bu David perbaiki untuk proses coaching selanjutnya nih. Yang ingin saya perbaiki di proses coaching selanjutnya, saya berusaha untuk tetap fokus dan berusaha menjadi pendengar yang aktif, dan saya berusaha untuk mindfulness ya, hadir penuh bahwa saya itu benar-benar siap untuk dijadikan coach bagi klien saya tersebut. Supaya klien saya tersebut merasa bahwa dia benar-benar didengarkan masalahnya dan dia lebih mantap lagi dalam menjalankan solusi yang akan dia ambil terhadap masalah yang dihadapinya. Seperti itu, Bu Ais. Ya, berarti lebih mindfulness itu tadi ya, untuk yang ingin Bu Devi perbaiki di proses selanjutnya. Memang dalam coaching ini kita perlu latihan dan latihan ya, agar semakin banyak kita menerap coaching, semakin mahir juga kita menjadi coach yang lain untuk kita. Iya, Ya, betul itu Bu saja Bu Ais. David untuk subskripsi hari ini. Itu saja, semoga berdampak baik pada peningkatan kompetensi rekan guru yang ada di sekolah Bu David. Terima kasih Bu Aisyah. Saya akhiri ya Bu David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu David. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Kes? Alhamdulillah luar biasa Bu hari ini. Oke. Pak Kes hari ini akan melakukan coaching ya, di mana saya sebagai observer. Nah, sebelum proses coaching ini dilakukan, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait di dalam percakapan coaching nanti. Yang pertama, Siap, saya berharap Pak Kes sudah memiliki kompetensi coach yang meliputi kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian juga Pak Kes bisa memaksimalkan potensi,
kemudian juga Pak Kes sudah memiliki presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, bahkan Pak Kes bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada klien yang akan Pak Kes coaching nanti. Apakah Pak Kes sudah siap? Iya Bu, insya Allah Bu. Oke. Sebelum memulai coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan juga Pak Kes. Yang pertama, Ya. Pak Kes nanti ingin mengembangkan kompetensi apa di dalam melakukan coaching nanti? Baik, tentunya saya akan mengembangkan kompetensi yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Nah, dari kedua kompetensi itu tadi, kira-kira yang lebih spesifik yang akan Pak Kes kembangkan yang mana, Pak? Saya akan lebih ini Bu, mendengarkan dengan aktif Bu, karena mendengarkan aktif itu salah satu kunci bisa menggali ide dari coachnya nanti itu. Baik Pak Kes, berarti Pak Kes ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif. Nah, indikator dari ketercapaian bahwa Pak Kes nanti bisa melakukan coaching dengan mendengarkan aktif, kira-kira indikatornya apa Pak Kes? Indikatornya ketercapaian yang saya capai, saya bisa menerapkan ini Bu, alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coachnya sendiri agar bisa menemukan solusi tentunya atas permasalahan coachnya itu Bu. Nah. Baik, berarti Pak Kes nanti ya bisa menggali ide-ide dari coach atau klien yang akan Pak Kes coaching. Nah, ya. Apakah Pak Kes sekarang sudah siap untuk memulai coachingnya? Insya Allah siap Bu, insya Allah siap. Siap, oke. Yang semangat ya Pak Kes. Siap Bu Devi, terima kasih. Baik, nanti saya akan mengamati di saat Pak Kes melakukan proses coaching. Siap. Cukup sekian ya Pak Kes. Saya akhiri. Ya, Bu, terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Bu Ais. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak Kis. Baik. Bisa mengganggu waktunya sebentar? Tentu saja bisa Bu. Apa yang kita buat Ibu ya. Kemarin katanya ada yang mau diperbincangkan ya Pak? Iya Pak Kis. Ada beberapa masalah terkait pembelajaran yang ingin saya sharingkan ke Pak Kis nih. Terkait pembelajaran ya. Bisa diceritakan Bu, masalahnya apa Ibu? Pak Kis, selama sepak ini itu saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas. Tetapi dalam pelaksanaannya itu saya sering waktu. Sehingga yang harusnya itu pembelajarannya selesai dalam satu pertemuan itu harus saya selesaikan di 2 pertemuan. Dampaknya pembelajaran saya ini jadi terlambat dibandingkan kelas-kelas yang lain. Gitu. Jadi lebih ke masalah waktu sih, Pak. Waktu Bu ya, gitu ya. Wah, menarik sekali Bu. Jadi cara mengelola waktu mungkin ya, supaya pembelajaran bisa maksimal pada diferensiasi tadi. Ya, kira-kira apa keinginan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut, Bu? Apa keinginan Ibu? Ya, keinginannya saya itu pembelajarannya itu sesuai dengan
rencana atau langkah pembelajaran yang saya sudah rencanakan di modul. Pengennya itu Hmm. dari kegiatan pendahuluan dapat, kegiatan inti juga dapat, sampai nanti ke kegiatan penutup itu mereka sudah sampai tahapan refleksi di situ. Tapi kadang Hmm. saya cuma selesainya itu baru di tahapan kegiatan inti di bagian mereka pada saat menganalisis percobaan, sudah berhenti di situ. Akhirnya mereka nggak bisa memperoleh apa sih hasil dari pembelajaran ini. Terus Hmm. apa sih refleksi dari pembelajaran ini tuh biasanya nggak sampai di situ, Pak. Nggak sampai selesai. Ya, berarti Ibu inginkannya tepat waktu ya, sesuai dengan modul gitu Bu ya. Terus Nggih, apa sesuai. yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai keinginan Ibu tadi? Apa Bu? Selama ini itu yang sudah saya coba lakukan ke anak-anak itu Hmm. saya eh, nggak banyak apa ya, nggak banyak menerangkan di awal. Biasanya kan saya kalau menerangkan di kegiatan pendahuluan itu kan lama ya, Pak. Hmm. Nah, ini tuh saya sudah coba untuk kegiatan pendahuluannya 5 menit aja gitu. Terus yang biasanya saya ngasih materi itu banyak, itu saya sudah pangkas, Pak. Tapi tetap kadang refleksinya terlupakan di situ. Hmm. Hmm. Itu Bu ya. Jadi Ibu sudah mencoba untuk menerapkan yang terbaik ya. Kira-kira Bu, kendalanya apa Ibu? Kok bisa tidak bisa tercapai itu tuh Bu? Kira-kira Bu? Iya, kalau menurut saya itu kendalanya itu di anak-anak, Pak. Jadi kalau pada Anak-anak ya. saat mereka percobaan gitu ya, Hmm. itu lama gitu proses berpikirnya. Dengan Hmm. LKS itu yang harusnya estimasi saya kan 30 menit selesai ya. Nah, itu Hmm. mereka lebih dari itu. 40 menit Hmm. baru selesai. Itu. Jadi kendalanya ada di anak-anak Bu ya. Iya. Terus Ibu Iya. sekarang nih Bu, rencananya Ibu apa Bu rencananya yang Ibu rencanakan untuk mencapai keinginan Ibu tadi? Apa rencananya Ibu? Iya, rencananya sih kalau biasanya saya bikin LKPD itu kan pertanyaannya banyak ya Pak ya, sehingga anak-anak itu butuh waktu yang lama untuk mengerjakan. Hmm. Padahal kan Hmm. sebenarnya harapan saya 30 menit selesai. Hmm. Mungkin LKPD yang saya buat selama ini tuh terlalu susah buat anak-anak ya. Begitu. Sehingga nanti iya LKPD-nya rencana saya mau saya permudah, mau saya Hmm. minimalkan pertanyaannya ya, Hmm. sehingga mereka selesainya bisa tepat waktu. Hmm. Selain itu Ibu mungkin ada lagi yang Ibu rencanakan? Ya, terus kemudian mungkin saya menerapkan kesepakatan kelas ya Pak ya. Karena Hmm. biasanya anak-anak itu kalau pas waktu masuk pembelajaran, mereka itu Hmm. nggak belajar sebelumnya di rumah. Sehingga Hmm. mereka nggak tahu apa nih yang harus dikerjakan hari ini. Nah, kalau misalnya saya menerapkan kesepakatan kelas, misalnya anak-anak besok ini akan belajar tentang eh, metode ilmiah. Kalian belajar Hmm. ya di rumah, kalian persiapkan Hmm. em, materinya sehingga nanti kalau eh, pertemuan yang sebenarnya mereka itu sudah Hmm. paling tidak sudah punya pengetahuan awal gitu. Hmm. Hmm. Ada lagi Kak Bu atau cuma dua itu saja? Ya, kalau yang di pikiran saya sih hanya dua itu, Pak. Itu aja. Baik-baik. Terus bagaimana Bu seandainya yang Ibu lakukan tadi tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan? Kalau Apakah ada masih opsi tidak lain? sesuai, Hmm. ya, kalau masih tidak sesuai, berarti
mungkin eh, apa ya Pak ya? Mungkin kalau misalnya selama ini kan percobaan ya yang selalu lama untuk mereka. Mungkin saya ganti aktivitas yang lebih mudah. Kalau biasanya saya ngajak mereka percobaan, mungkin mungkin untuk berikutnya kita coba untuk studi kasus atau mungkin eh, apa bermain peran yang sekiranya butuh aktivitas yang singkat. Karena kan kalau dulu IPA itu 3 jam ya Pak ya, 3 jam pelajaran. Jadi saya bisa bisa punya waktu yang cukup untuk melakukan percobaan. Tapi karena kurikulum Merdeka ini itu kan dipotong 1 jam, jadi tinggal 2 JP. Sehingga mungkin untuk yang biasanya percobaan-percobaan susah itu saya ganti dengan alternatif kegiatan lain yang lebih mudah, tapi masih mengena dan menyenangkan di siswanya. Mungkin itu sih Pak, Iya, itu kalau alternatif seandainya ya. gagal. Baik. Iya, Terus Bu, komitmen atau tanggung jawab apa Bu yang bisa Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? komitmen. Ya, tanggung jawab apa yang bisa lakukan? Eh, Tanggung jawab saya sih itu tadi Pak, saya eh, mencoba menyusun LKPD yang mudah sebelum saya melakukan pembelajaran berikutnya. Nanti saya juga mencoba untuk menanyakan dengan teman-teman sejawat saya yang sesama IPA, ini apakah LKPD yang saya buat ini kira-kira di anak ini mudah diserap atau bagaimana? Mungkin dari pertanyaan-pertanyaannya, butir-butir pertanyaannya apakah sudah jelas atau tidak. Jadi saya butuh bantuan dari rekan sejawat juga sih Pak. Tuh. Oh gitu ya. Terus Jadi yang eh, iya, terusnya Bu? terus habis itu mungkin itu tadi komitmen untuk eh, me- melakukan pembelajaran ini dengan tepat waktu. Kan kalau di di modul itu kan ada alokasi waktu, misalnya kegiatan Hmm, pendahuluannya 5 menit ya. Saya hmm, mencoba untuk melakukan kegiatan pendahuluan itu 5 menit hmm, gitu. Jadi eh, butuh timekeeper sih sebetulnya. hmm. Berarti disiplin waktu mungkin Bu ya. Oke, Iya, ya, ya. komitmen Terus untuk disiplin waktu gitu. tadi Ibu nyampaikan yang membantu Ibu teman sejawat Bu ya, benar Bu? Apa ada Iya. lagi Bu selain teman sejawat mungkin yang bisa membantu Ibu menjalankan rencana ini tadi? Hmm, siapa lagi ya Pak ya? Di pemikiran saya sih sejauh ini hanya rekan sejawat. Atau Itu ya, mungkin kurikulum ya Pak ya, di ya bagian bisa kurikulum. juga, bisa juga. Itu kan Mm-mm. tergantung motivasinya Ibu. Ya. Baik Bu, eh, semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik ya. Itu Bu ya. Jadi Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala seperti itu Bu. Kira-kira saya kalau boleh tahu kabar baiknya kapan Bu? Untuk Ibu terapkan ini tadi. Berapa lama hmm, Bu? mungkin nanti kan saya besok itu coba bikin LKPD tadi ya Pak ya, menjadi LKPD yang lebih mudah. Kemudian yang kedua, saya mencoba untuk membuat langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang 2 JP tadi. Nah, jadi untuk penerapannya langsung di kelas, bisanya 2 hari setelah saya membuat modul itu. Mari. Terus mungkin minggu depan lah Pak untuk saya sharing lagi ke Pak Kis terkait bagaimana hasil pembelajarannya. Oke, berarti saya tunggu kabar baiknya minggu depan, Bu ya.
Ya, Oke. Oke, terima kasih kalau gitu Bu. Ya, semoga ya. sukses, Oh, Pak lancar Kis, sesuai dengan yang direncanakan. Gimana Bu? ya, Pak Kis nggak apa-apa ya, Bu, Pak ya. Kalau minggu depan saya ajak sharing lagi. Oh, I always for you. Ya, I Thank you. ready. Oke. Oke. Ya, Pak. Ya udah, Pak, kalau gitu terima kasih. Maaf ya mengganggu Bu. waktunya. Oh, enggak masalah Bu. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kis, Wes, oke. bagaimana Iya setelah Bu. melakukan coaching perasaannya? Alhamdulillah Bu, lancar Bu. Tidak Lancar ada nggih? halangan. Ya, Alhamdulillah. tadi saya lihat juga Pak Kis sudah menjalankan kompetensi yang Pak Kis utarakan tadi sebelum melakukan Mm-mm. coaching. Pak Kis juga sudah menyampaikan apa itu mendengar dengan aktif, kemudian berusaha Mm-mm. untuk mindfulness atau hadir sepenuhnya terhadap coaching sehingga Pak Kis tadi juga bisa menggali eh, menggali permasalahan dari coaching tersebut. Nah, kira-kira setelah Pak Kes melakukan coaching, kira-kira apa yang Pak Kes akan perbaiki ke depannya dalam melakukan proses coaching ini? Baik Bu. Tentunya saya sudah melakukan tadi di proses coaching tadi, saya sudah melakukan sesuai alur tirta, kemudian saya juga sudah menerapkan rasa, ya, sudah mengarahkan untuk mencari solusi dari coachingnya, kemudian juga sudah menggali tanggung jawabnya juga, dan ini Bu, saya mindfulness tadi Bu, sudah preference Bu, itu yang sudah saya lakukan tadi itu Bu. Berarti Pak Kes berusaha untuk hadir penuh ya di dalam proses coaching. Iya, Nah, penuh, kira-kira untuk ya Ibu. tahap selanjutnya, semoga Pak Kes bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching dengan rekan sejawat atau dengan siswa. Harapan saya Iya Bu. seperti itu, Pak Kes. Tapi untuk hari ini Iya, sudah bisa berjalan dengan bagus. Terus belajar alhamdulillah Bu. dan Iya. terus tingkatkan kompetensi coaching yang Pak Kes miliki. Seperti itu nggih Pak Kes nggih? Terima kasih Bu. Baik, Oke, sama-sama. makasih Bu. Tentunya saya juga ada, ya, tentunya saya juga banyak kekurangannya Bu. Mohon bimbingannya Bu. Siap. Nanti kita bisa sharing-sharing ya Pak ya. Oke, kalau begitu Ya, kita akhiri sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Assalamualaikum Bu Ais. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Oke. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai observer yang akan melihat proses coachingnya Ibu, ya. Sebelum Ibu memulai percakapannya, ini saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ya, dalam proses coachingnya nanti. Ya. Yang pertama mungkin saya bisa berharap Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Terus Ibu juga sudah memiliki kompetensi coach yang meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa ya. Dan juga saya berharap nantinya dalam proses percakapan yang Ibu lakukan, ketika melakukannya jangan lupa menerapkan alur tirta, ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik yang akan saya jadikan acuan, Bu. Tuh. Bagaimana bisa dipahami ya, Bu?
Baik. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya, Bu ya? Yang pertama, ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan ini nanti? Ya. Nah, dari dua kompetensi ini, ya, kira-kira bagian dari kompetensi yang mana yang lebih spesifik ingin Ibu kembangkan dalam percakapan coach nanti? Hmm. Oh, begitu ya. Ya. Terus indikator ketercapaiannya apa, Bu? Dari percakapan nantinya? Ya, ya. Ya, semoga apa yang Ibu kehendaki, mulai dari menerapkan coaching dengan alur tirta, kemudian dengan runtut dan ide-idenya, solusinya juga bisa tergali, Bu ya, dari coach nanti. Ya, ya. Terus itu saja, Bu, yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya mungkin Ibu bisa memulai percakapannya dengan coachnya, ya. Semoga lancar, nggih. Nggih. Sudah siap ya? Baik. Silakan dimulai proses coachingnya, Bu. Kasih, Bu. Assalamualaikum Bu Ais. Apakah Bu Ais hari ini sibuk? Ini saya mau mengobrolkan sesuatu terkait pembelajaran saya di kelas. Apakah Bu Ais ada waktu? Iya, ini Bu Ais. Tadi saya baru masuk di kelas 11.5. Nah, rata-rata anak kelas 11.5 ini kan karena adanya sistem zonasi ini, jadi rata-rata gaya belajar mereka itu bervariasi ya. Ada yang minat, belajarnya rendah, ada yang sedang, dan ada yang tinggi. Nah, kemudian tadi saya melakukan tes diagnostik, kemudian saya bertanya gaya belajar mereka itu seperti apa juga. Nah, ini rata-rata anak-anak saya tanya, apakah kalian suka pelajaran sejarah? Nah, ini rata-rata anaknya menjawab biasa saja, seperti itu. Maksudnya biasa saja ini seperti apa anak-anak? Kan saya tanya seperti itu ya. Antara suka dan tidak, mereka jawab seperti itu. Terus tapi dalam satu kelas itu kebanyakan dia itu menjawabnya itu tidak suka. Terus saya tanya lagi, tidak sukanya karena apa? Mereka menjawab terus katanya pelajaran sejarah itu banyak hafalannya, kemudian mempelajari masa lampau, kemudian menurut mereka adalah pelajaran yang membosankan, seperti itu kan. Nah, ini saya di situ itu
Dulu di kelas 10 saya sudah pernah mengajar juga mereka. Jadi saya kan kurang lebih 70% itu sudah apa ya, sudah tahu karakter belajar-belajar mereka. Tapi setelah saya mengajar di kelas 10 terus sekarang naik ke kelas 11 terus saya tanya, jawabannya itu sama. Padahal saya di kelas 10 itu mengajar sudah pakai apa itu, menggunakan teknologi, pakai PPT, kemudian memakai game, kemudian juga memakai metode yang bervariasi. Tapi jawaban mereka saya tanya lagi di kelas 11, jawabannya masih sama, yaitu bahwa pelajaran sejarah itu membosankan. Nah, saya sekarang itu jadi bingung Bu Ais, kan sudah 1 tahun. Iya, iya, tidak suka. Iya. Iya, yang saya ingin dapatkan dari obrolan saya ini ya saya bisa menemukan solusi terkait masalah saya di dalam pembelajaran saya sejarah itu supaya pelajaran sejarah itu tidak dianggap sebagai pelajaran yang membosankan. Padahal kan kita perlu mempelajari yang namanya sejarah karena dari sejarah itu kan kita bisa apa ya bisa belajar dari masa lampau, masa kini dan masa depan. Kemudian juga bisa menumbuhkan jati diri mereka nasionalismenya terhadap bangsa Indonesia ini. Seperti itu Bu Ais. Ya, pembelajaran menurut saya yang menyenangkan itu adalah pembelajaran di mana anak-anak itu setelah saya ajar itu dia merasa apa ya, merasa suka terhadap pelajaran saya itu. Itu menurut saya mm, dalam ekspresi gembira, puas, terus apa ya, antusias terhadap pelajaran sejarah saya. Jadi di saat-saat waktu pembelajaran sejarah walaupun nanti di jam ke 9 10 atau jam ke 7 8 mereka itu tetap antusias menerima pembelajaran dari saya ini. Seperti itu Bu Ais. Untuk saat ini mungkin kalau dibuat skala masih di skala 7,5 ya Bu Ais ya. Karena belum 7,5 karena belum secara keseluruhan itu anak-anak itu antusias terhadap pembelajaran sejarah. Seperti itu. Harapan saya di skala 9 sampai 9,5 karena kalau saya dituntut untuk sempurna 10 sepertinya susah karena kebanyakan anak-anak ini minatnya itu adalah minat ke eksak karena orang tuanya itu kan banyak menghendaki untuk masuk ke TNI, masuk ke kedokteran, masuk ke teknik seperti itu.
Kalau menurut saya ya Bu Ais ya, saya ini kan orangnya humoris juga. Apa itu namanya, tidak terlalu memberikan beban tugas itu yang berat terhadap siswa. Mungkin penyebabnya itu ya dari siswa, mindset siswa itu sendiri yang mungkin dari SMP kalau melihat kalau mendengar pelajaran sejarah mereka langsung teringat masa lalu, pasti berkaitan dengan tahun, pasti berkaitan dengan hafalan seperti itu. Buktinya anak-anak kalau sama saya dia tidak ada masalah, tapi hanya ke pelajarannya. Mungkin karena penyebabnya itu adalah mindset dia ya, mindset dia terhadap pelajaran sejarah itu. Yang banyak tahun, yang banyak apa itu hafalan, yang hanya bercerita buat apa sih masa lalu itu, seperti itu. Ya, ya, nah, oke Bu Ais, rencana saya ya, karena saat ini kan lagi boomingnya kurikulum merdeka, di mana di kurikulum merdeka itu kan kita dituntut untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, mengikuti gaya belajar siswa dan minat belajar siswa. Mungkin itu yang lebih akan saya tekankan ke anak-anak. Jadi saya lebih apa ya, lebih mempersiapkan metode berdiferensiasi itu supaya anak-anak itu merasa terlayani sesuai dengan gaya belajar mereka. Karena berdasarkan hasil tes diagnostiknya, ini rata-rata di kelas 11.5 itu rata Bu Ais ya. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang visual auditori, bahkan ada yang kinestetik. Jadi merata, hampir semuanya itu eh, ada gaya belajarnya masing-masing. Mungkin saya lebih melayaninya di situ. Jadi saya lebih menyiapkan media pembelajarannya yang berdiferensiasi itu seperti apa. Kemudian menyiapkan bahan ajar yang berdiferensiasi itu lebih apa supaya saya bisa melayani anak-anak itu sesuai dengan bakat dan minatnya seperti itu. Karena sebelumnya saya belum pernah ini melakukan berdiferensiasi ini secara apa ya, secara sungguh-sungguh. Saya saya hanya mendengar bahwa kalau di kurikulum merdeka itu dilakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, tapi untuk prakteknya itu belum saya lakukan untuk sepenuhnya. Mungkin itu yang akan saya lakukan langkah pertama saya supaya anak-anak itu merasa apa ya, merasa antusias terhadap pelajaran sejarah. Seperti itu. Iya. Iya. Iya.
rencana saya minggu depan Bu Ais, karena semakin cepat kan semakin bagus supaya mereka segera merasa antusias terhadap pelajaran sejarah. Tapi mungkin yang saya lakukan terlebih dahulu yang berdiferensiasi proses aja dulu. Jadi saya berusaha untuk menyiapkan banyak bahan ajar dan media. Saya coba yang itu berdiferensiasi konten dulu. Bagaimana terus kemudian saya lihat bagaimana tanggapan mereka. Ya, ya, betul. Ya, ya, sudah sudah saya buat. Jadi untuk sumber belajarnya ini saya menyiapkan kalau yang kinestetik nanti akan saya siapkan apa itu namanya? bermain peran. Bermain peran terhadap materi yang akan saya berikan di minggu depan itu. Misalnya minggu depan itu kan materi pengantar ilmu sejarah. Jadi mereka yang kinestetik itu saya suruh mempraktekkan bagaimana membuat penelitian sejarah itu, terutama tentang sejarah lokal. Kalau yang audio saya suruh membuat apa itu kayak konten TikTok. Jadi dia pergi ke tempat-tempat bersejarah, kemudian dia bercerita kayak apa ya, kayak membuat reporter seperti itu loh Bu Ais, tapi ke tempat-tempat sejarah. Nah, kalau yang visual ini saya sudah menyiapkan eh, apa itu sumber belajar berupa poster-poster atau berupa peta konsep terkait materi pengantar ilmu sejarah itu. Nah, sedangkan yang auditori visual yaitu bisa saya siapkan apa ya? eh, sumber belajar berupa video. Jadi mereka nanti saya share linknya, kemudian mendengarkan materi tersebut, kemudian mereka melakukan review atau membuat peta konsep sendiri, kemudian mereka presentasikan. Seperti itu. Ya, 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 ya. Oh, oh, berarti ya Bu Ais ya. Langsung 3 bisa ya Bu Ais ya berarti. Langsung tiga-tiganya berarti. Siap, siap. Jadi sudah sudah sedikit apa ya, sudah sedikit ada gambaran. Semoga saja solusi saya ini nanti anak-anak bisa menjadi antusias terhadap pelajaran sejarah. Jadi pelajaran sejarah di mindset mereka itu adalah
pembelajaran yang tidak membosankan, pelajaran yang penting, sama halnya dengan pelajaran eksak, matematika, fisika, dan kimia, seperti itu. Walaupun penguatan di sejarah itu kan kebanyakan penguatan literasi. Terus kalau di eksak kan numerasi, setidaknya mindset mereka itu tidak lagi menganggap sejarah itu membosankan, tapi pelajaran sejarah itu adalah pelajaran yang mengasihkan sesuai dengan slogannya, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Seperti itu, Bu Ais. Nah, ini akan saya eksekusi ya secepatnya, Bu Ais. Ini saya masuk lagi di kelas 11.5 itu minggu depan. Minggu depan. Tapi tadi kan saya sudah bercerita Bu Ais, kalau saya itu inginnya yang berdiferensiasi konten aja terlebih dahulu. Ternyata rancangan saya ini untuk ketiga-tiga berdiferensiasi itu jalan. Tapi karena nanti saya itu jamnya itu 2 JP, 2 jam pelajaran, mungkin untuk apa, untuk proses sama untuk yang produknya mungkin masih 2 minggu lagi. Untuk minggu depan tuh rencana tindak lanjut saya fokus ke aja dulu pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Karena kan kita juga terbatas oleh waktu. Seperti itu, Bu Ais. Ya semoga saja iya, semoga saja bisa berhasil di kelas 11.5 ini. Oke, kira-kira minggu terakhir bulan Agustus ya Bu Ais ya. Karena supaya saya bisa bercerita kalau kemarin konten, ya supaya saya bisa apa ya, supaya saya bisa menceritakan secara keseluruhan bagaimana tanggapan anak-anak mulai dari pertemuan minggu depan saya ini yang akan melaksanakan diferensiasi konten, kemudian minggu depannya lagi proses dan produk sampai dia menghasilkan suatu karya, dan terakhir saya akan melakukan refleksi terhadap siswa. Nah, bagaimana nanti tanggapannya? Nanti kita ketemu di akhir Agustus. Seperti itu ya Bu Ais ya. Bu Ais jangan bosan ya nanti uh, kalau saya uh, apa itu ajak untuk menceritakan bagaimana keberhasilan saya di kelas 11.5 ini.
Iya, siap. Siap, Bu Ais. Terima kasih. Oke, siap Bu Ais. Akhirnya saya sudah tidak merasa terbebani Bu Ais, sedikit apa ya, sedikit ter- terbuka pikiran saya. Semoga ini berhasil. Kita ini kan mengajar kan masih belum lama ya. Kita masih tergolong junior juga dengan guru-guru yang senior. Jadi masih butuh banyak apa ya, belajar dari ya, terima kasih ya Bu Ais ya atas waktunya. Jangan bosan nanti kalau saya ajak curhat lagi terkait pembelajaran anak-anak di kelas. Terima kasih ya Bu Ais. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum. Bagaimana proses coachingnya Bu? Sudah berjalan lancar kah? Nah, apa yang sudah didapatkan Ibu pada saat coaching tadi berdasarkan indikator ketercapaian yang diinginkan? Mhm, 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 mhm. Ya, berarti Ibu sudah berhasil ya melaksanakan proses coachingnya ya. Terus Bu, kompetensi apa lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan kira-kira? Ya, yang selain kompetensi yang Ibu sampaikan tadi itu, apalagi? Mhm, 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 itu ya. Mhm. Terus bagaimana rencana tindak lanjutnya Ibu berikutnya setelah coaching ini? Apa rencananya Ibu? Mhm, 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 mhm. Baik, baik, baik ya. Jadi eh, dari proses supervisi kali ini Bu, kira-kira apa yang sudah terbayangkan mungkin untuk Ibu lakukan guna meningkatkan performanya Ibu?
apa Ibu? Yang sudah terbayangkan kira-kira untuk meningkatkan performanya Ibu, apalagi? Mhm. 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 Benar, ya. Mhm. Mhm. Iya, iya. Tentunya juga teknik stop juga bisa dipraktekkan pada kucingnya ya, tadi itu ya. Baik. Terus Bu, jangan lupa hasil pengamatannya dicatat ke dalam ini ya, form supervisi akademik Bu ya. Ya, baik. Baik, Ibu, terima kasih untuk bisa melakukan coaching pada hari ini ya. Saya harapkan kedepannya bisa menambah pembendaharaan referensi ya untuk lebih baik lagi nantinya. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Sukses selalu Bu.